kayak Syifa, aku izin bahas lewat uh, share screen kayak gini ya, video kayak gini. Di sini kan kamu ada soal ini bahasa Indonesia ya atau IPS? IPS ya kayaknya. Uh, ini ada uh, studi kasus. Yang pertama itu kan Ibu Siti, pemilik warung makan sederhana di dekat sekolahnya, merasa bingung nih apakah perlu menyediakan pembayaran via KRIS karena sebagian besar adalah murid dan pekerja kantoran yang sering menanyakan pembayaran digital. Namun ia khawatir proses tersebut rumit dan ada biaya tambahan yang akan mengurangi keuntungannya, gitu kan. Nah, tugasnya apa? Disuruh rekomendasi nih kedua keuntungan dan juga 2 kerugian untuk mengadopsi si KRIS ini untuk usahanya dan memberikan kesimpulannya juga. Nah, kalau dari keuntungan yang Bu Siti dapat apa? Yaitu yang pertama adalah pelanggan. Karena apa? Sebagian besar pelanggannya yaitu murid dan pekerja kantoran yang sering menanyakan pembayaran digital. Jadi target pasar Bu Siti ini kan tadi kan murid sama pekerja kantoran yang bisa dibilang cashless lah ya. Cashless, dia tidak membawa uang tunai, jadi itu keuntungannya. Jadi target pasarnya ataupun konsumennya dari si pemilik, dari si warung makan ini, dari si Bu Siti ini gak hilang gitu. Karena kan mungkin banyak juga dari mereka yang si murid atau pekerjanya ini karena gak bisa kris, gak bisa cashless, transfer gak bisa, dia akhirnya gak jadi makan gitu kan. Gak jadi makan, yang bikin jadi si pelanggannya ini pergi cari warung makan yang bisa cashless. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kan jadinya lebih praktis kan. Bu Siti juga nggak perlu sedia uang kembalian, nggak perlu repot cari kembalian. Misalnya dia cuma beli 5.000, misalnya cuma beli nasi 5.000, tapi uangnya 100.000 gitu kan, karena cuma ada satu-satunya uangnya, dia harus balikin 95.000, sedangkan itu kan mungkin repot atau gimana, kembaliannya besar, belum nggak ada apa lain sebagainya. Jadi lebih gampang kalau pakai si KRIS ini kan, karena dia bisa dari 1 rupiah. Kalau KRIS itu bisa dari 1 rupiah. Nah, si KRIS ini bisa dari 1 rupiah. 1 rupiah, 1.000 bisa, 1 rupiah bisa. Terus tapi kan ada kerugiannya juga kan. Kerugiannya itu kan tadi benar nih, ada si biaya adminnya. Nih, ada biaya tambahan atau biaya admin. Nah, biaya admin misalnya dia beli 5.000, jadi kepotongnya yang diterima Bu Siti adalah 4.950, misalnya 50 peraknya kepotong buat si adminnya. Terus juga kekurangannya itu, kerugian dari si KRIS ini kan berarti harus ada apa? Harus ada sinyal kan. Nah, kalau misalnya dalam kondisi lagi hujan atau nggak ada kuota kayak gitu kan repot ya. Itu sebenarnya kalau misalnya balik lagi, kalau nggak ada kuota itu ke resiko si konsumennya, si pembelinya, bukan si penjualnya. Tapi kalau si penjual mungkin pengaruhnya sama sinyal gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi kan kekurangannya ada 2, yaitu ada biaya admin, ada masalah gangguan sinyal. Tapi prosesnya apakah rumit? Prosesnya mungkin nggak rumit ya, karena sekarang bisa gampang, bisa langsung ke bank aja, atau bisa dari HP juga, lewat Dana atau lewat Bank BCA, itu bisa langsung ngajuin si KRIS-nya ini gitu kan. Jadi banyak cara yang bisa dilakuin, karena si KRIS ini dari si Bank Indonesia juga udah mempermudah UMKM buat pembayaran gitu. Jadi udah ada 1 KRIS gitu, bisa dari mana aja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebaiknya Ibu Siti mengadopsi si KRIS ini gitu. Kenapa harus diadopsi? Karena itu tadi, pelanggannya sebagian besar adalah murid dan pekerja. Terus juga yang bisa dibilang Gen Z lah ya, atau lebih
pembelinya itu lebih mengutamakan pembayaran digital, berarti dia lebih suka kemudahan kan gitu, nggak repot bawa dompet kemana-mana. Jadi itu terus juga dia nggak kehilangan pelanggan dari kalau misalnya dia ngadopsi kris, karena pelanggannya itu bisa bayar pakai kris, bisa walaupun nggak ada alasan nggak bawa uang cash, nggak bawa dompet gitu. Jadi yang penting ada HP-nya, ada krisnya gitu kan. Atau mungkin sekarang juga ada ATM, tapi itu kan agak sulit ya. Ada ATM yang bisa langsung tap aja gitu kayak e-money, cuma itu agak sulit. Kan di sini bahasnya kris, jadi kesimpulannya adalah sebaiknya Ibu Siti menggunakan metode pembayaran kris, mengadakan kris ini agar pelanggannya tetap ada, tidak hilang, memprioritaskan kemudahan pelanggan. Terus juga biaya tambahan atau biaya admin tidak sebesar kerugian dari si pelanggannya hilang kan. Kalau misalnya biaya admin doang mungkin 1 perak, 50 perak. Tapi kalau pelanggan hilang, yang biasanya pelanggan itu beli 50.000 sekali makan gitu, kan lebih rugi lagi kalau misalnya dia kehilangan si pelanggannya ini daripada dia harus bayar biaya admin. Atau bisa juga ditambahin charge untuk misalnya bayar kris, jadi harganya tambah 100 perak atau 500 perak, mungkin dari 15.000 jadi 15.500, mungkin kayak gitu bisa jadi salah satu sih alasan si Bu Siti ini. Terus yang kedua itu kan ada dampak maraknya platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain mengubah cara pandang masyarakat berbelanja secara drastis. Fenomena ini membawa peluang sekaligus ancaman bagi usaha lokal. Analisislah minimal 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari fenomena e-commerce terhadap para pemilik toko kelontong dan pasar tradisional di lingkungan sekitar. Jelaskan bagaimana dampak tersebut bisa terjadi. Nah, dampak positifnya karena ada e-commerce ini bagi toko kelontong gitu ya misalnya, atau kan tadi di sini bilang bagi toko kelontong atau pasar tradisional. Toko kelontong itu adalah toko-toko sembako gitu kan ya. Dia bisa karena ada si e-commerce, keuntungannya apa? Jadi dia juga bisa ikut belanja bahan-bahannya dari si e-commerce ini gitu. Jadi bahan grosir kan lebih murah ya di e-commerce. Jadi misalnya di agen di sini di secara langsung harganya 5.000, di e-commerce harganya 4.000. Nah, udah gratis ongkir kayak gitu, atau harganya jadi 3.000. Kan lebih murah gitu kan. Jadi dia juga bisa membeli stok barang yang lebih banyak, harganya kan juga pasti bersaing. Apalagi banyak platform kayak udah gratis ongkir gitu. Jadi tanpa harus buka tutup toko lagi atau harus pergi ke agen besar. Nah, kalau misalnya jadi 2 dampak positif ada fenomena e-commerce. Jadi si toko kelontong atau pasar tradisional ini kalau bisa juga ikut dalam masuk ke dalam platform e-commerce ini. Misalnya dia ada dari GrabMart atau GoMart, Gojek gitu ya, atau Shopee Mart gitu-gitu. Masuk ke dalam sana karena apa? Karena jangkauan pasarnya lebih luas. Kita di Jakarta Selatan, orang bisa beli barang kita dari Jakarta Timur gitu kan, atau dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau misalnya dampak negatifnya pasti akan ada persaingan harga seperti aku yang bilang tadi. Persaingan harga karena di e-commerce kan sering kayak ada diskon besar-besaran, payday sale, terus kayak 11-11, tanggal kembar 12-12 gitu. Nah, kalau toko kelontong kan nggak mungkin kan adain kayak gitu. Mungkin aja tapi jarang gitu kan. Kayak barang-barang yang non sembako juga, misalnya kayak sampo, sabun, itu kan modalnya pasti berbeda ya sama yang sembako. Jadi dia nggak bisa disamaratakan juga. Dampak negatifnya itu adanya pesaing harga. Terus yang kedua itu dampak negatif dari e-commerce ini tentu tadi yang dibilang nih,
perubahan cara masyarakat berbelanja. Yang ini perubahan belanja masyarakat, pikiran masyarakat untuk belanja. Dari awalnya mungkin dia malas ke pasar langsung gitu, jadi dia harus lihat lalang gitu, jadi sehingga pedagang ini kan sepi karena dia lebih malas ke pasar rame gitu, jadi lebih milih di toko, di Shopee, di Tokopedia, di TikTok gitu kan, kayak gitu. Jadi gimana dampak itu yang bisa terjadi. Jadi dampak positif dari si toko e-commerce, dampak positif sama negatif dari e-commerce bagi toko kelontong dan tradisional. Dampak positifnya harga grosir mereka bisa lebih murah daripada agen-agen. Terus juga jangkauan pasarnya, kalau dari pakai si e-commerce ini jangkauan pasarnya lebih besar. Terus kalau negatifnya yaitu adanya perang harga. Jadi kalau misalnya dia nggak terjun di dalam dunia e-commerce ini, dia akan bisa kehilangan pembeli juga gitu kan, karena tadi perubahan pola masyarakat yang berbasisnya udah digital gitu, karena ini kan keuangan digital ya. Terus perang harga tadi karena sering di Shopee, Tokopedia itu kan ada tanggal kembar kayak gitu. Terus nomor 3, kamu dan temanmu sering mendapatkan tawaran giveaway atau diskon 90% untuk produk game online atau fashion di media sosial yang terlihat mencurigakan. Banyak yang tergoda namun takut menjadi korban penipuan. Rancanglah sebuah slogan yang mudah diingat dan 3 langkah utama dalam bentuk prosedur operasional standar atau POS yang bisa kalian gunakan bersama untuk memverifikasi apakah sebuah penawaran online itu aman atau berpotensi penipuan. Tagline-nya mungkin kamu bisa sendiri, misalnya kayak cek berkala misalnya cek berkala identitas rekening misalnya, atau jangan mudah terpengaruh, riset lebih utama, misalnya kayak gitu. Riset harus lebih utama, jadi kayak jangan mudah terpengaruh sama diskon-diskon, kita harus riset dulu nih, bagus apa enggak nih. Utamakan riset baru transfer, misalnya kayak gitu juga. Atau utamakan riset baru check out, misalnya kayak gitu juga bisa. Atau mungkin kamu punya ide lain. Aku sekarang mungkin bahas ke prosedurnya aja ya, atau SOP gitu ya, standar operasional prosedurnya itu dari POS. Nah, misalnya yang pertama itu kita harus bandingin juga nih harga dengan pasar asli, pasar resminya. Misalnya itu adalah giveaway punya brand A. Brand A ini udah ada Shopee Mall-nya loh, atau udah ada di store aslinya. Kita harus, tapi yang giveaway ini bukan dari akun asli, bukan official gitu. Kita harus pasti ini, harus verifikasi apakah harganya itu sesuai. Kalau sekiranya harganya jauh terjun bebas dari harga pasaran, dari harga di official store, udah pasti itu jelas enggak ya gitu. Karena kalau udah suatu brand yang udah punya official store lalu dia kasih diskon, pasti di official store itu juga ada diskonnya gitu kan, nggak cuma di dalam akun media sosial yang berlalu lalang itu gitu. Harus cek dari si akun resminya, toko resminya gitu kan. Nggak mungkin misalnya iPhone udah jelas tokonya banyak di mana-mana, tapi tiba-tiba ada yang harga iPhone 1 juta atau 1.500.000, iPhone 16 1.500.000, itu udah nggak jelas, nggak mungkin gitu kan. Mau dari Inter sekalipun, mau yang ilegal sekalipun, nggak mungkin harganya segitu gitu kan. Udah pasti jelas itu adalah penipuan gitu. Terus juga cek si penjualnya. Jangan cuma kalian lihat dari Instagram ataupun dari Shopee, ataupun dari iklan-iklan di TikTok apa segala macam, tapi harus cek juga apakah nomor rekeningnya itu namanya
nama dari si tokonya ataupun nama pribadi, atau cek get kontak gitu kan, mungkin ada ya sekarang get kontak gitu, buat tahu nih nomor telepon, kalau dikirim di nomor telepon ya apakah nomor teleponnya ini benar atau palsu gitu kan. Cek Shopee-nya, cek Tokopedia-nya itu akun official atau bukan, kayak gitu. Dicek juga nih reputasi si penjualnya atau si penawarnya itu yang nawarin. Nah, kalau misalnya dari akun media sosialnya dia juga nggak ada like-nya sedikit atau komennya dibatasin, berarti kan udah jelas dia takut kan ada korban yang berlalu lalang gitu di situ, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia matiin komentar, berarti mungkin ada kemungkinan itu adalah penipuan. Jadi harus hati-hati. 3 langkah utama. Yang pertama berarti verifikasi nih, apakah si penjualnya ini official store atau enggak. Yang kedua, kita harus pastiin harganya ini tidak terlalu terjun bebas. Itu harganya masih dalam jangka yang normal nih walaupun diskon. Yang ketiga, cek media sosial lainnya atau cek aplikasi lainnya. Nggak cuma misalnya kalian tahu dari Facebook, cek Instagramnya, cek get kontaknya, cek juga Shopee-nya, misalnya kayak gitu. Ada nggak promo-promonya kayak gitu? Atau langsung bisa DM ke akun official store-nya apakah ini benar atau enggak gitu. Jadi jangan hanya kemakan dari satu model iklan aja. Terus nomor 4, sebuah aplikasi wallet baru menawarkan cashback yang sangat besar, 50% untuk setiap transaksi. Namun saat proses instalasi, aplikasi tersebut minta izin dan mengakses seluruh kontak, galeri foto dan mikrofon di ponselmu, bahkan saat aplikasi tidak digunakan. Lakukan evaluasi terhadap situasi ini, jelaskan pertimbangan antara keuntungan yang ditawarkan, yaitu berupa cashback besar, dan juga resiko yang mungkin terjadi yang berupa data privasinya ya, data kita sebagai privasi. Terus keputusan apa yang akan kamu ambil, menginstal atau tidak. Nah, menginstal atau tidak, berikan argumen logis untuk mendukung keputusanmu. Nah, dilihat di sini aja dia udah minta akses ke kontak, galeri foto, mikrofon gitu kan. Berarti ada yang nggak beres nih gitu. Buat apa nih dia nih gitu kan. Padahal saat aplikasi tidak digunakan, berarti ini udah jelas-jelas tidak benar ya. Nggak benar. Dari sini aja kamu udah bisa memutuskan untuk tidak menginstal si aplikasi tersebut, karena ini udah ada hal-hal yang mencurigakan saat tidak digunakan. Terus walaupun si cashbacknya ini 50% itu, tapi balik lagi jangan mudah tergiur. Pelanggan privasi berat yang tidak relevan, sangat tidak relevan, karena dia meminta saat tidak digunakan, bukan misal kamu lagi mau bayar, bukan mau transfer gitu kan. Lagian juga mikrofon dan galeri, mungkin galeri buat foto gitu, tapi mikrofon buat apa? Nggak penting gitu. Dan kontak juga buat apa? Nggak penting, karena kalau kita transfer nggak pakai nomor handphone kan, pakainya nomor rekening gitu. Jadi udah jelas-jelas itu adalah pencurian data, atau bisa dibilang adalah salah satu e-wallet pinjol gitu kan, yang ilegal di bawah, yang tidak ada di bawah naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi nggak ada di bawah lembaga keuangan, udah jelas-jelas tidak gitu. Nah, selain habis itu juga argumentasinya apa? Ya karena keputusan kamu misalnya tidak menginstal aplikasi tersebut dengan alasan karena ada data pribadi, yaitu nih yang tadi kan dia mengakses kontak, galeri foto, mikrofon gitu kan, ponsel. Data pribadi adalah privasi yang tidak ternilai, atau adalah aset saya nih, aset kamu gitu, yang jumlahnya itu nggak bisa dihitung gitu. Karena kalau dari kontak aja kamu udah bisa dihack, habis itu bisa ke nomor NIK, KTP gitu, kamu bisa disalahgunakan buat pinjol dan lain sebagainya, foto kamu dan lain sebagainya. Risikonya adalah penyalahgunaan data, misalnya bisa diteror ke teman-temannya, atau kayak kamu misalnya nomor kamu jadi dipakai kayak minta pinjaman uang ke teman-teman kamu kayak gitu kan, pencurian data pribadi, atau bisa disebar-sebarkan foto-fotonya gitu, yang halnya itu jauh rugi daripada si
diskonnya tadi, lebih rugi kamu kan kalau misalnya kamu download aplikasi itu dan mengizinkan data kamu disebar daripada cuma kamu dapat cashback. Cashback 50% bisa dicari di mana aja, nggak hanya dari e-wallet itu. Diskon kayak tadi payday 11/11, tanggal kembar apa segala macam itu bisa ada diskonnya, atau mungkin di akhir tahun, cuci gudang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu menginstal ini nih terus kamu dapat 50%, ya kamu ya ruginya di data kamu hilang gitu kan. Data kamu bisa dihack, bisa disalahgunakan gitu ya. Karena si cashback ini adalah sifatnya sementara, sedangkan data pribadi adalah selamanya, jadi maka keputusannya adalah tidak menginstal. Yang terakhir, nomor 5, melihat tren pembayaran digital semakin masif, beberapa ahli memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai di masa depan. Namun transisi ini tidak akan berjalan mulus. Tugasnya, berdasarkan pengalaman kamu, sebutkan faktor pendorong utama dan satu tantangan terbesar bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi cashless society. Jelaskan secara mendalam mengapa faktor dan tantangan yang kamu pilih menjadi sangat penentu gitu. Nah, kalau kamu tahu juga, mungkin BI itu baru-baru ini juga ngeluarin BI Tap Cash. Jadi kita bisa dari HP scan QR buat bayar Trans Jakarta, buat bayar MRT, LRT dan lain sebagainya, itu bisa kita tap dari HP aja. Jadi nggak perlu pakai kartu lagi, nggak perlu e-money lagi, nggak perlu Jaklingko lagi, kamu udah bisa dari HP pakai BI Tap Cash, itu bisa langsung masuk ke dalam KRL, MRT dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk di mana BI mendorong dari si cashless society ini gitu. Jadi pendorong utamanya adalah karena penggunaan smartphone dan internet itu juga sangat banyak gitu. Hampir semua masyarakat ini, hampir semua orang punya handphone, smartphone gitu kan. Handphonenya udah digital banget deh, udah modern banget gitu kan. Bayar bisa pakai tinggal foto doang, tinggal scan dan segala macamnya. Itu adalah yang jadi infrastruktur dasar bagi masyarakat karena mereka udah menggunakan smartphone di dalam era modernisasi ini juga, dalam era globalisasi sekarang ya. Tapi kalau mereka nggak punya HP juga kan nggak mungkin ya cashless itu bisa berjalan. Terus juga nggak ada internet, nggak mungkin. Jadi karena kemudahan akses digital, akses internet, jadi dompet digital tuh bisa diakses di mana saja. Kayak tadi yang kayak nomor satu, di rumah makan aja, di warung makan bisa pakai kris kayak gitu. Itu jadi faktor pendorong utamanya itu karena masyarakat sekarang hampir semuanya menggunakan smartphone yang bisa mengakses dompet digital atau ekonomi keuangan digital gitu kan ya. Karena itu tadi juga didorong dari program-program dari BI, ada BI Tap Cash, ada kris, QR Indonesia gitu kan, QR Indonesia System. Terus juga ada kalau mau transfer juga kan bisa ada BI Fast, BFast gitu kan, sesama kalau di luar dari beda rekening karenanya harusnya 6.500, karena ada BFast itu jadi 2.500 gitu kan, lebih murah gitu. Karena itu semakin tingginya orang untuk cashless karena dianggapnya kalau bawa dompet repot gitu. Kalau cash kan tinggal QR selesai gitu. Tantangannya apa? Tantangan yang pertama jelas adalah keamanan atau dari si keamanan cybernya ini ya. Jadi perlu juga, penting banget literasi digital bagi masyarakat dalam penggunaan aplikasinya. Jadi biar nggak gampang kena penipuan OTP. Misalnya kita habis QR terus ternyata dimintain kode OTP-nya nih. Kode OTP-nya yang lewat dari si nomor handphone misalnya. Itu kan harusnya udah di luar dari ranah QR gitu kan, QRIS gitu, dari kris itu kan di luar ranah itu, karena kris sendiri tidak meminta data-data tersebut gitu. Jadi atau misalnya ada social engineering yang nggak sesuai juga gitu kan. Jadi
kalau misalnya masyarakat juga nggak percaya sama keamanan sistemnya juga, misalnya takut uangnya hilang atau yang susah buat orang tua atau lansia yang gagap terhadap teknologi gitu kan, atau susah dari transisi cash ke cashless, juga akan menghambat proses si cashless ini, bahkan menghambat jadi cashless society ini, karena itu tadi, karena mereka merasa si cashless ini sulit nih gitu, atau merasa kalau nyimpan uang di e-wallet kan pernah beredar ya, dana kehack apa segala macam kayak gitu, jadi mereka menarik semua uangnya, nggak mau dimanapun, bukan cuma di Dana tapi di e-wallet lain gitu, nggak mau, takut ada hal yang serupa, padahal kan nggak semua kayak gitu, banyak e-wallet aplikasi-aplikasi yang sudah diawasi oleh OJK, ataupun bisa melalui bank aja kan sudah bisa, dari BCA, BRI, Mandiri kayak gitu kan sudah bisa kris ya. Jadi perlu juga meningkatnya literasi digital. Itu tantangannya jika literasi digital masyarakat itu rendah terhadap si model pembayaran ini gitu, pembayaran digital gitu. Jadi perlu juga pengenalan nih, kalau misalnya ke cashless ini tuh juga nggak serugi itu loh, uang kalian nggak hilang loh gitu, uang kalian akan tetap ada walaupun tidak berbentuk fisik tuh. Jadi perlu juga adaptasi dari si transisi untuk mewujudkan cashless society di masa depan kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku bantu. Kalau misalnya nanti kurang jelas, kamu bisa langsung chat aku aja. Jadi maaf banget karena aku juga harus ada rapat, ini harus jalan rapat. Ya jadi baru mungkin nanti kalau itu kita by WhatsApp aja ya, nanti aku sempetin balas karena aku udah rapat baru mau jalan sekarang, takutnya nanti pas abis maghrib nggak keburu gitu. Semoga nanti membantu, kalau ada yang kurang jelas atau mau soal lain bisa ditanyain aja ya Syifa. Sebelumnya makasih, maaf banget jadinya nggak bisa ketemu karena tadi hujan gitu ya, jadinya kita online dulu. Mungkin nanti kita ketemu lagi besok kali ya, besok Kamis kita ketemu tuh. Ataupun kalau misalnya merasa yang online kali ini nggak terhitung les, kita bisa di Sabtu mungkin ya gitu. Oke, nanti aku kabarin deh Sabtu atau Jumat atau tapi yang jelas besok Kamis kita les. Oke, makasih sih Pak sebelumnya, maaf banget.